Episode kali ini dimulai dengan adegan paling kocak. Luffy kekenyangan sampai perutnya buncit kayak balon. Marinir terkejut, Himenode kebengong melihat bagaimana Luffy bisa menghabiskan semua makanan dengan kecepatan super. Saking kagetnya, ada yang hampir jatuh dari kapal cuma gara-gara lihat Luffy sendawa. Tapi ketenangan itu nggak bertahan lama. Boom! Suara meriam meledak di udara. Marinir segera fokus, mereka buru-buru menahan Luffy dengan batu laut. Semua yakin kali ini Luffy nggak bakal bisa kabur. Tapi mereka salah besar. Dengan senyum konyolnya, Luffy tiba-tiba mengaktifkan Gear 5. Tubuhnya berubah, kekuatannya meledak, dan dalam sekejap, puluhan marinir mental ke segala arah seperti kertas dilempar angin ribut. Luffy hanya tertawa lepas. Sementara marinir teriak-teriak panik. Ini monster apa badut sih? Di tempat lain, Dr. Vegapunk segera menghubungi Atlas. Dengan wajah serius, ia menitipkan pesan penting untuk Bonnie. Atlas menyampaikannya, dan Bonnie langsung mengambil keputusan berani. Dia memerintahkan Pasifista untuk berhenti menembak topi jerami. Bukan cuma itu, Pasifista malah berbalik menembaki para marinir. Suasana pun kacau balau. Marinir kebingungan, Saturnus sampai ternganga kaget. Bagaimana bisa senjata ciptaan pemerintah dunia malah jadi musuh? Rahasianya, ternyata Dr. Vegapunk sejak lama telah memprogram Kuma dan kloningannya untuk patuh kepada Bonnie. Itu adalah otoritas tertinggi, bahkan lebih tinggi daripada 5 tetua. Namun keberanian itu harus dibayar mahal. Saturnus yang marah besar langsung menusuk Vegapunk dengan kakinya. Bonnie dan Franky hanya bisa berteriak ngeri melihatnya. Dan saat itu juga Kizaru muncul dengan langkah tenang. Ia menciptakan pedang cahaya yang berkilau lalu berkata dingin, "Tenang saja, aku bahkan menghabisi kalian semua dengan satu tebasan. Cepat dan tidak sakit." Suasana benar-benar mencekam. Bonnie menutup mata, Franky bersiap mati-matian. Tapi sebelum pedang itu menebas, tangan Luffy memanjang. Dan tuar! Sebuah pukulan raksasa menghantam Kizaru sampai terpental jauh. Seluruh tempat berguncang. Sementara teman-temannya jatuh selamat di tanah yang sudah dibalikkan, Luffy seperti trampolin raksasa. Bonnie berlari ke sisi Dr. Vegapunk, menangis sambil memohon agar ia tetap bertahan. Di saat bersamaan, robot besi kuno yang sudah lama terdiam mulai bergetar dan perlahan aktif. Bonnie tiba-tiba mendengar sesuatu, detak jantung Luffy. Irama itu sama persis dengan nada yang pernah diajarkan Kuma padanya sejak kecil. Vegapunk tersenyum lemah lalu berkata, "Awalnya aku juga tidak percaya, tapi sekarang aku yakin. Luffy bukan sekadar bajak laut. Dia adalah Dewa Matahari Nika." Dan pernyataan itu membuat semua orang terpaku. Bagi Vegapunk, Buster Call hanyalah masalah kecil bagi Luffy. Karena di seluruh dunia, sudah ratusan tahun orang-orang berdoa menanti kebangkitan Nika, sang pembawa kebebasan. Namun kejutan belum selesai. Di tepi laut, marinir melaporkan sesuatu yang mengerikan. Sebuah kapal raksasa muncul dari pantai timur laut, menghancurkan semua yang menghalangi. Tanah bergetar, air laut terbelah, dan dari kejauhan 2 sosok raksasa berdiri gagah. Mereka adalah Dory dan Brogy, pejuang legendaris dari Elbaf. Dengan suara lantang mereka berteriak, "Kami datang untuk menyelamatkan topi jerami." Dan kami mengakui, Luffy adalah Dewa Matahari Nika. Adegan pun berakhir dengan dunia yang semakin gemetar, karena perang besar baru saja dimulai. Nantikan episode selanjutnya hanya di Anime D ini.